Halo, apa layanan yang kau butuhkan? Layanan cek saldo rekening. Xia Tang. Mengapa kau di sini? Apakah kau tahu ini tempat apa? Ini bukan tempat untuk orang seperti kau. Aku warga negara yang sah. Mengapa aku tidak bisa berurusan di sini? Lalu urusan apa yang ingin kau urus? Untuk memeriksa saldo. Memangnya kau punya uang berapa? Apakah kau tidak tahu? Hei pegawai, aku ingin mengurus urusan. Aku datang lebih dulu. Mengapa kau membiarkan dia duluan? Ada apa dengan bank kalian? Bagaimana kau bisa membiarkan pengemis seperti itu masuk? Aku perlu mempertimbangkan kembali untuk bertransaksi di bank ini. Maaf Nona Huang, aku akan segera menanganinya. Urusan apa yang ingin kau urus? Ini kartu hitam eksklusif. Bungkuskan ini untukku, ya. Baiklah. Sayur ini ya. Cuacanya panas ya? Kesana saja cari yang lebih sejuk. Ya, Nih cuaca yang sangat panas. Menurutmu, kapan kita akan menikmati AC sepanjang hari seperti wanita kaya itu? Kami tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Kita mana punya nasib seperti itu. Bahkan suami kita pun buruk. Memang nasib kita susah. Kau lihat istri orang kaya. Tasnya saja ratusan juta. Mobilnya saja bernilai miliaran. Seumur hidup kita mana bisa menghasilkan sebanyak itu? Cepat lihat. Kau adalah Xia Tang. Benar. Aku adalah CEO grup Lin Hanzo. Akhirnya aku menemukanmu. Bushal, ikutlah denganku. Pusha? Aku? Tentu saja kau. Selain kau di sini, adakah orang lain bernama Xia Tang? Tidak. Apakah kau salah orang? Namaku memang Xia Xiaotang, tapi aku hanya penjual sayur. Idar sesuatu yang tidak kau ketahui. Sebenarnya, ayahmu adalah orang terkaya di dunia. Sebelumnya, ini untuk melatihmu. Jadi, kami menyembunyikannya darimu. Hari ini, aku disuruh ke sini karena masa percobaanmu telah berakhir. Kau dapat mengendalikan sebagian aset keluarga. Apakah kau bercanda? Bagaimana ayahku bisa menjadi orang terkaya di dunia? The cartridge konfiski bahasa 1 juta di dalamnya. Ya, ini ditinggalkan untukmu oleh Prestirsia. Jika kau tidak percaya, kau dapat memeriksa saldo kartu ini. Berhentilah bercanda. Aku hanya penjual sayur. Aku masih ada urusan. Kau pergilah. Maka juga kartu hitam ini dengan baik. Hubungi aku jika kau membutuhkan apapun. Namaku Lin Hanzo. Menunggu panggilanmu kapan saja. Nian. Kita telah tiba di tempat kerja ayah. Turunlah pelan-pelan. akankah ayah segera turun? Ya. Hari ini adalah ulang tahun ayah. Kita akan memberinya kejutan besar. Baik tidak? Baik. Apakah itu ayah? Ibu, siapa wanita di sampingnya itu? Nian. Mari kita pulang dulu. Baik tidak? Ya, Nian, tunggu sebentar. Ayah dan aku akan datang setelah bicara sebentar. baik. Xia Tang, mengapa kau di sini? Kenapa? Apakah aku merusak waktu baikmu? Aku berbicara sembarangan? Lu Jingran, jangan lupa apa statusmu saat ini. Kau adalah suamiku. Kau ini sudah menikah, malah bermain dengan wanita itu di sini. Kau tidak merasa malu? Xia Tang, karena kita sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Perjanjian perceraian, tanda tangani sekarang. Jadi kau sudah menyiapkannya sejak lama. Kita sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Apakah kau mengerti? Aku adalah bos grup Zenyu, bernilai puluhan juta. Apa yang kau lakukan selain menjaga warung kumuh itu? Aku malu membawamu keluar, itu sangat memalukan. Itu guru adalah kesombonganmu. Selain peduli pada uang, apalagi yang kau pedulikan? Katakan padaku, apa yang harus aku pedulikan? Peduli pada hadiah murahanmu. Berapa harga kue itu? Paling banyak, tidak lebih dari 200 yuan, kan? Tahukah kau apa yang Manhe berikan padaku? Dia bisa memberiku perjanjian investasi 20 juta. Xia Tang, mengapa aku harus bersyukur atas dan merasa terharu hadiah murahanmu? Hadiah murahan dan kue murahan? Jingran, istrimu yang tidak berguna tidak akan tahu apa arti perbedaan kelas. Bersama dengannya, kau tidak akan pernah bebas. Bercerai saja. Asalkan kau segera bercerai, investasi 20 juta akan segera ditransfer ke akun perusahaanmu.
Benar, Jingran. Istrimu yang tidak berguna, apa yang bisa dia bantu untukmu? Jangankan 20 juta, bahkan 10.000 yuan belum tentu bisa dia berikan. Konyol. Kenapa? Kau masih mau mencari keuntungan dari penjual sayur busuk ini? Xia Xiaotang, aku harap kau jangan menghambat perkembangan karierku. Jika kau masih punya hati nurani, tanda tangani sekarang. Setelah bercerai, bagaimana dengan Nian Nian? Setelah bercerai denganmu, soal rumah, mobil, dan hal asuh Nian Nian semua harus menjadi milikku. Itu tidak mungkin. Nian Nian harus menjadi milikku. Xia Xiaotang, aku katakan padamu, ini bukan berdiskusi denganmu. Bagaimanapun juga, kau harus menyetujuinya. Hari ini keluar dari rumahku. Aku nanti ingin melihatmu lagi. Apa yang kau lakukan? Kau masih berani pulang? Jingran telah memberitahuku semuanya. Ambil barang-barangmu dan segera keluar. Kakakku berkata, mulai sekarang, dia tidak pernah ingin melihat wajah burukmu lagi. Jika kau tahu diri, ambil barang-barangmu dengan cepat dan segera enyahlah. Lu Jingran, kau sangat tak berperasaan. Xia Xiaotang, berani-beraninya kau mengkritik kakakku? Wanita sepertimu, di keluarga lain, kau sudah diusir sejak awal. Kau sudah numpang hidup di keluarga kami selama 5 tahun. Kami sudah lebih dari murah hati padamu. Numpang hidup? Dalam 5 tahun ini siapa yang mengambil uang yang aku hasilkan? Apakah keluarga lu pernah mengeluarkan sepeser pun untukku? Jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun itu, wanita sepertimu sama sekali tidak layak untuk Jingran. Lihatlah dirimu sendiri, ambil barang-barangmu, dan segera keluar. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Aku akan pergi. Hidup bersama orang sepertimu hanya membuatku mual. Tapi ingat ini, kalian akan menyesalinya. Kau... Jika Xia Xiaotang bisa membuatku menyesal, aku adalah anjing. Enyahlah, dan serbukan pada untuk pengemis. Bank? Ini adalah bank. Ada 100 juta di kartu ini. Ini ditinggalkan untukmu oleh Prestirsia. Jika kau tidak percaya, kau bisa mengecek saldonya di bank. Aku di sini untuk cek saldo. Halo, apa layanan yang kau butuhkan? Layanan cek saldo rekening. Xia Xiaotang, mengapa kau di sini? Apakah kau tahu ini tempat apa? Ini bukan tempat untuk orang seperti kau. Aku warga negara yang sah. Mengapa aku tidak bisa berurusan di sini? Lalu urusan apa yang ingin kau urus? Untuk memeriksa saldo. Memangnya kau punya uang berapa? Apakah kau tidak tahu? Apakah karena Jingran bercerai denganmu, sehingga kau datang ke sini untuk cari masalah denganku? Jingran memilih wanita yang lebih baik. Itu pilihannya. Apa hubungannya denganku? Hei pegawai, aku ingin mengurus urusan. Nona Huang, boleh aku tanya urusan apa yang ingin kau urus? Aku akan segera mengatur untukmu. Aku datang lebih dulu. Mengapa kau membiarkan dia duluan? Ada apa dengan bank kalian? Bagaimana kau bisa membiarkan pengemis seperti itu masuk? Aku perlu mempertimbangkan kembali untuk bertransaksi di bank ini. Maaf Nona Huang, aku akan segera menanganinya. Xia Xiaotang, kalau mau ribut, pulang saja. Jika kau tidak pergi, aku akan panggil satpam. Mengapa aku harus pergi? Aku datang ke sini untuk urusan. Urusan apa yang ingin kau urus? Ini kartu hitam eksklusif. Tidak mungkin. Untuk seorang pengemis seperti dia, bagaimana mungkin punya kartu seperti itu? Pasti kau salah lihat. Nona Xia, boleh kulihat kartumu? Ini kartu hitam eksklusif. Oh, tidak ada kesalahan. Tidak mungkin. Kartu hitam eksklusif. Di seluruh kota Jiang tidak lebih dari 3. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memilikinya? Ini pasti palsu. Nona Xia, bolehkah aku periksa? Lagi pula ini adalah masalah serius. Baiklah. Kalian berdua, silakan tunggu. Kau ini, memalsukan kartu berlian atau kartu emas masih bisa dimaklumi. Tapi sampai memalsukan kartu hitam eksklusif? Benar-benar bodoh. Pria itu tak punya masalah denganku. Dia seharusnya tidak berbohong padaku. Ini kartu hitam eksklusif palsu. Xia Xiaotang, kau memalsukan kartu hitam eksklusif. Ini adalah kejahatan. Ini adalah kartu hitam eksklusif palsu. Xia Xiaotang, kau memalsukan kartu hitam itu tindak pidana. Tidak mungkin. Coba lihat dirimu sendiri.
Kau pantas punya kartu hitam eksklusif. Lin Hanzo? Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah CEO grup Lin di ibu kota. Orang sepertimu layak memiliki kartu namanya. Mengapa kau berbohong padaku? Membohongimu. Siapa yang bilang? Nona Sya, kau sekarang di mana? Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Baik. Kebetulan aku tidak jauh. Aku akan segera datang. Apa jadi kartu hitam eksklusif perlu verifikasi khusus dan kau bahkan tidak mengetahuinya? Masih berani jadi petugas bank? Tunggu sampai aku sampai. Aku tuh pasti akan menghancurkan mulutnya. Sudahlah. Xia Xiaotang, bukankah kau lelah berakting? Cepatlah pergi. Kau tidak lelah berakting, tapi aku lelah menontonmu. Mengapa aku harus pergi? Lin Hanzo akan segera datang. Kau kira kau siapa? Hanya dengan satu panggilan darimu, Lin Hanzo bisa segera datang. Kau anggap dirimu itu siapa? Ini benar-benar konyol. Aku sudah sampai. Siapa yang bilang ini konyol? Apa? Aku sudah tiba. Siapa yang bilang itu konyol? Hanzo memberi hormat kepada Busha. CEO Xia? Dia adalah CEO Xia? Busha, bagaimana kau ingin menangani mereka? Semuanya terserahmu saja. Sudahlah. Tidak perlu dipermasalahkan. Biarkan mereka pergi saja. Kebetulan ada yang ingin aku tanyakan. Ada apa, Xinian? Jingran. Istri jelekmu itu ternyata punya 100 juta. Mok Nen. Apa kau bercanda? Dia dan aku sudah menikah bertahun-tahun. Selain mencuci dan memasak, dia hanya berjualan sayur. Dari mana dia dapat uang? Kienin, apa kau terlalu santai di kantor? Berhenti bercanda dengan kami. Kan si jelek itu punya 100 juta yuan, ayahku akan jadi Li Jiacheng. Hai, kalau dia harus pergi periksa sendiri. Aku nggak ada berapa pada kalian. Kita harus pergi kemana setelah makan? Jingran, kenapa kau tidak percaya padaku? Busha, masih ada yang ingin ditanyakan? Anggap saja semua yang kau katakan benar, tapi kau bilang ayahku ingin aku mengelola sebagian aset keluarga Xia. Yang mana saja harus dikelola? Perusahaan terbesar di kota Jiang, Grup Xinghe dengan nilai pasar ratusan miliar. Kemarin sepenuhnya diakuisisi oleh Prestige Xia, dan sekarang semua saham telah ditransfer atas namamu. Kamu bisa pergi ke Grup Xinghe besok untuk mengambil alih. Ini adalah cincin identitas orang Grup Xinghe. Grup Xinghe? Apakah aku sedang bermimpi? Tentu saja tidak. Sekarang semua orang di kota Jiang tahu bahwa seorang kaya misterius telah mengakuisisi Grup Xinghe. Beberapa hari lagi aku akan mengadakan rapat direksi, mengumumkan identitasmu kepada para tokoh terkemuka Jiangxi. Aku akan pergi ke Grup Xinghe dulu untuk membantumu menangani urusan. Mobil dan juga hadiah dari Prestige Xia untukmu. Ketika hari itu tiba, akankah Lu Jingran dan Qin Manhe juga ada di sana? Lu Jingran, kau menceraikanku demi 20 juta. Kuharap kau tidak menyesal. Halo? Halo Prestige, Grup Xinghe punya pemilik baru. Apa? Kepemilikan Grup Xinghe berubah. Apa? Mai, Grup Xinghe sudah berpindah tangan. Apa? Grup Xinghe sekarang di bawah kepemilikan baru? Aku perintahkan padamu untuk segera pergi ke Grup Xinghe. Pusaka keluarga kami, jamur merah 1000 tahun, serahkan kepada orang penting itu. Dengan segala cara, kita harus membangun hubungan baik dengan mereka. Nasib Grup Qin untuk melantai di bursa bergantung pada ini. Ya. Kota Jiang akan mengalami perubahan. Siapkan hadiah mewah segera. Ya. Begitu Grup Xinghe berubah, seluruh dunia bisnis kota Jiang akan berubah juga.
Kesempatanku akhirnya tiba. Halo? Kebacaan di setelah akan segera menjemputmu. Jangan terburu-buru. Tidak pernah terpikir bahwa grup Singhe yang pernah aku kagumi sekarang akan menjadi milikku. Baiklah. Bukankah ini si jelek nomor 1 yang terkenal di kota Jiang? Jingran sudah menceraikanmu. Tidak ada yang merawatmu. Sehingga kamu datang ke grup Singhe untuk mencari pekerjaan. Apa ada hubungannya denganmu? Xia Xiaotang, kita telah bercerai, wajar saja kalau mencari pekerjaan. Tapi tidak seharusnya kau datang ke tempat seperti ini. Kapan kau akan mengubah sifatmu yang terlalu tinggi mimpi? Lu Jingran, kita tuh sudah bercerai dan urusanku bukan urusanmu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Katakan padaku, apakah kau punya ijazah? Atau pengalaman kerja? Orang sepertimu, aku bahkan tidak akan mempekerjakan di grup Zenyu, apalagi di grup Singhe. Jingran benar. Keluarga Chin kami adalah mitra eksklusif grup Singhe. Jika tidak, aku bisa membantumu dan mengatur pekerjaan membersihkan toilet untukmu. Kenapa kau tidak berterima kasih pada Manhe? Menyapu lantai di grup Singhe, bukankah lebih baik daripada kau bekerja kepanasan di luar? Mungkin kau bisa menjadi yang paling menjanjikan di keluargamu. Kesempatan beruntung seperti itu, kenapa kau tidak berterima kasih padanya? Hal baik seperti itu, kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Aku punya urusanku sendiri untuk dilakukan, bukan untuk kalian berdua untuk memerintahku di sini. Kenapa kau berpura-pura? Kau datang ke sini hanya untuk memintaku menikahimu lagi, kan? Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Itu sama sekali tidak mungkin. Aku adalah CEO bernilai puluhan juta. Kau hanyalah seorang penjual sayur. Bersama denganmu hanya akan menghambatku. Mengerti? Pertama, aku datang ke grup Singhe. Bukan karena kamu. Kedua, aku punya urusanku sendiri untuk dilakukan. Ketiga, kalian berdua membuatku jijik. Kalian keluarlah sekarang juga. Kalian berdua membuatku jijik. Kalian berdua keluarlah sekarang. Tunggu. Apa katamu? Kau ada urusan di grup Singha. Seorang hina sepertimu bisa punya hubungan dengan grup Singha. Jangan-jangan, kau kesini untuk mengumpulkan barang bekas. Orang hina cocok dengan barang bekas. Itu cukup pas. Xia Xiaotang, jadi orang harus punya kesadaran diri dan rendah hati. Setelah bercerai dariku, kau bahkan tidak bisa mencari nafkah. Apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Betapa tidak kau terima kasih, tidak menghargai kebaikan. Banyak omong kosong. Kalian keluar sendiri atau harus kelempar keluar. Xia Xiaotang, apakah perceraian membuatmu bodoh? Ini adalah grup Singha. Nah, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak begitu lancang di sini? Xia Xiaotang, apakah kau kehilangan akal sehat? Dasar kau ini. Kau berani memukul kami. Lalu bagaimana jika kupukul kau? Baiklah. Di hari Anshis akan kupatahkan anggota tubuhmu, cabut lidahmu, dan buat kau menderita. Seseorang, ada seseorang yang mengacau di wilayahmu. Di mana para satpam? Satpam. Siapa yang membuat keributan itu? Apakah ini caramu memperlakukan tamu? Si hina ini baru saja memukulku. Sekarang, tangkap si hina ini dan seret dia keluar. Grup Singhe tidak mengizinkan personel tidak terkait untuk masuk. Pergi segera. Seorang pecundang sepertimu diizinkan datang ke wilayah grup Singhe. Menjijikkan. Apakah kau yakin tidak perlu menanyakan identitasku sebelum mengusirku? Apa kau yakin tak perlu ditanyakan identitasku sebelum mengusirku? Kau cuma penjual sayur. Identitas apa yang kau miliki? Lihat. Posisi satpam di sini. Ant adalah sosok yang tak terjangkau olehmu. Sejujurnya, kota Jiang di bawah kendali Jianghe Group. Dengarkan, di wilayahku yang terkuat pun harus tunduk. Apalagi kau seorang yang hina. Penjaga, usir dia dari sini. Xia Xiaotang, dulu karena kau adalah istriku, orang lain memberimu sedikit penghormatan. Sekarang, kau semut yang semua orang bisa injak. Mengapa kau tidak segera minta maaf kepada Manhe? Mungkin aku bisa memohon padanya untuk menyelamatkanmu. Lin Hanzhou, kau segera turunlah. Xia Xiaotang, kau benar-benar pandai berpura-pura. Apakah kau tahu siapa Lin Hanzhou?
Dia adalah ahli waris. Keluarga Lin di ibu kota, pemimpin di balik layar, yang membawa keluarga Lin global pada usia 22. Nama seorang raja bisnis yang keluar dari mulutmu adalah penghinaan baginya. Lin Hanzhou selalu jadi sosok yang kupelajari dan kukagumi selama bertahun-tahun. Tidak satupun foto yang dirilis. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia datang ke kota kecil Jiang ini. Lab rumor mengatakan bahwa Lin Hanzhou yang mengakui sisi grup Xinghe. Tapi orang sialan ini menyelidiki sangat teliti. Sayangnya, kemampuanmu tetap tak memadai. Sandi, begitu keluarga Qin menyerahkan pusaka keluarga kami pada Pak Lin, maka keluarga Qin dan grup Xinghe akan menjalin kerja sama mendalam. Hari keluarga Qin melantai di bursa tinggal menunggu waktu. Dia hanyalah seorang sialan. Jadi keluarga Qin segera berjaya? Tentu saja. Bodoh. Grup Xinghe tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan berkualitas rendah dan buruk. Apa yang kalian tunggu? Bertindaklah. Bertindaklah, patahkan kakinya dan keluarkan dia dari sini. Berhenti. Basentate. Pak Zhang, orang hina ini yang menyebabkan keributan di sini. Pak Zhang, begini. Aku di sini untuk keluarga Lin, untuk menghadiahkan pusaka keluarga. Ini adalah milik keluarga Qin kami. Harta yang diwariskan turun-temurun. Ketika nanti bertemu Pak Lin, harap kau dapat membantu kami menyampaikan kata yang baik. Kalian menyebabkan keributan di sini. Jika kalian menyinggung presdir, bisakah kalian menanggung konsekuensinya? Ana pedagang sayur ini yang telah menyebabkan keributan di sini. Baru saja, dia dengan angkuh memerintahkan Pak Lin untuk turun. Ini adalah Pak Zhang, manajer pemasaran grup Xinghe. Menemui orang sepertinya sebelum kau mati. Anggap kau bisa mati tanpa penyesalan. Xia Xiaotang, kau telah mengganggu Pak Zhang. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Sia-sia menasihati orang yang ditakdirkan mati. Aku katakan padamu, kau yang mencari masalah. Jangan menyeret kami ke dalam masalah. Apakah kau Nona Xia, Tuan Lin Hanzhou, secara khusus menyuruhku untuk menjemputmu? Silakan. Pak Zhang, dia saja seorang penjual sayur yang hina. Bagaimana mungkin dia kenal Pak Lin? Kau pasti telah ditipu olehnya. Betul Pak Zhang. Ini benar-benar aib keluarga yang tidak boleh disebarkan. Tapi aku tidak bisa berbohong kepadamu. Wanita ini adalah mantan istriku. Aku menikah dengannya selama 5 tahun, jadi aku sangat mengenalnya. Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Pak Zhang, jangan sampai tertipu. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Tidak tahu diri, kau dipecat. Pak Zhang. Enyahlah. Grup Xinghe memiliki mitra berkualitas rendah seperti itu. Aku sangat sedih. Mulai sekarang grup Xinghe tidak menyambut kalian lagi. Pak Zhang, apakah kau yakin ingin melindungi orang hina seperti itu? Biarkan ku katakan, keluarga Qin kami, Ti adalah mitra jangka panjang grup Xinghe. Untuk orang hina seperti itu, dan merendahkan reputasi keluarga Qin, sepertinya kurang pantas. Keluarga Qin? Apa itu keluarga Qin? Bahkan jika ayahmu datang terus harus berlutut dan berbicara denganku. 80% keuntungan keluarga Qin berasal dari grup Xinghe kami. Setelah kami berhenti bekerja sama, keluarga Qin akan segera bangkrut. Pak Zhang, tolong bermurah hati dan maafkan aku, ampuni aku kali ini. Aku mengatakan hal yang tidak pantas. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni keluarga Qin kami dan berikan jalan keluar. Grup Xinghe tidak bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah. Mulai sekarang, semua kerjasama antara keluarga Qin dan grup Xinghe akan dihentikan sepenuhnya. Tidak peduli proyek yang sedang berjalan atau persiapan yang akan datang, semua segera dihentikan segera. Keluarga Qin tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari grup Xinghe kami. Kau pikir siapa dirimu? Beraninya berbicara padaku seperti itu. Jika kau tidak temati, maka aku bukan keluarga Qin. Lindungi Nona Xia. Kau masih ingin bertarung? Grup Xinghe baru saja berganti kepemilikan. Posisimu sebagai manajer departemen pasar juga akan goyah. Kau bahkan membuat-buat kebohongan bahwa Pak Lin memintamu turun untuk menjemput Xia Xiaotang. Tidakkah kau takut Lin mendengar dan menghukummu? Kau? Aku sarankan lepaskan aku sekarang. Jika tidak, aku akan pergi memberitahu Pak Lin segera. Pak Lin, kau akhirnya datang juga. Zhang Bin baru saja berkata, kau kenal Xia Xiaotang, si sialan ini? Nona Xia, aku minta maaf. Nona Xia, aku minta maaf. Aku adalah sekretaris Pak Lin. Di sini untuk menjemputmu, Nona Xia. Tidak. Kalian orang dari grup Xinghe semua gila ya? Apa? Bagaimana bisa memperlakukan wanita biasa sebagai VIP? Lupakan saja, aku tidak akan berdebat dengan orang bodoh. Ayo kita pergi.
Mana apa yang harus kita lakukan sekarang? Si malang. Bagaimana dia bisa membalikkan kenyataan? Dia hanya menggunakan beberapa cara untuk menjilat Zhang Bin. Mari kita cari Lin Hanzhou sekarang. Beri dia pusaka keluarga untuk mendapatkan kebaikannya. Saat itu, Zhang Bin bukan apa-apa di hadapanku. Tepat, grup Xinghe baru saja berganti tangan. Pasti akan ada perubahan besar. Pada saat itu, Zhang Bin si manajer pemasaran akan yang dipecat duluan. Dan setelah aku bertemu Lin Hanzhou, aku pasti akan menguliti orang itu hidup-hidup. Prestirsia, Epolaku seorang, aku adalah sekretarismu. Untuk urusan apapun, berikan perintah saja padaku. Karena situasi ayahmu, aku hanya bisa mengumumkan identitasmu di rapat dewan. Dengan cara ini, kau bisa melihat dengan jelas wajah asli orang-orang di sekitarmu. Hari ini kau harus sedikit bersabar dulu. Baik. Masuklah. Pak Lin, Qin Manhe, putri tertua keluarga Qin, dan Lu Jingran dari grup Zhenyu meminta bertemu denganmu. Grup Xinghe kami tidak akan bekerja sama dengan orang berkualitas rendah seperti itu. Perintah Nona Sa adalah perintahku. Pergi keluar dan beritahu Ya. Silakan pergi. Keluar. Taipan kau seorang satpam, berani-beraninya berbicara seperti itu padaku. Ku beritahu padamu, aku bukan hanya mitra jangka panjang grup Xinghe, tetapi juga di sini untuk mengantarkan harta kepada presdir kalian. Di depan grup Xinghe kau tidak ada apa-apanya. Presdir kami mengatakan bahwa grup Xinghe tidak akan bekerja sama dengan orang sampah sepertimu. Apa? Itu persis seperti yang dikatakan Xia Xiaotang. Xia Xiaotang, apakah karenamu rencanaku menjadi rusak? Sebaiknya kau hemat tenaga dan pikirkan, apa yang akan kau lakukan setelah keluarga Qin bangkrut? Keluar. Keluar. Manyi, kenapa yang harus kau lakukan sekarang? Kau bertanya pada aku. Siapa yang harus aku tanya? Sangat menyebalkan. Kita tunggu di sini saja. Tak lama lagi, Xia Xiaotang yang menyebalkan itu juga akan diusir. Hati-hati Prestirsia. Bagaimana mungkin Xia Xiaotang membeli mobil mewah seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Lin Hanzhou? Dugaan ini benar. Aku belum mendapatkan surat cerai dengannya. Bagaimana mungkin? Jangan lupa kau telah menikah dengannya selama 5 tahun. Jika dia benar-benar kenal orang penting seperti Lin Hanzhou, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Benar. Dia adalah penipu sejati. Lalu dari mana uangnya berasal? Dia tidak mungkin mencuri uang kau, kan? Saat menjadi putri orang terkaya, apa yang pertama harus dilakukan? Tentu aja beli rumah. Bahkan setelah bercerai pun tidak punya tempat tinggal. Ibu, apakah itu kakak ipar? Kakak ipar apaan? Kakakmu dan wanita ini sudah bercerai sejak lama. Wah, mobil ini harganya setidaknya jutaan yuan. Apa? Ayo mari kita periksa. Nona Xia, ini akta propertimu. Terima kasih. Wah, kau adalah istri yang dibuang anakku. Serahkan uangnya. Uang apaan? Kau ini berhenti berpura-pura bodoh. Dari mana uang untuk beli mobil dan rumah? Pasti mencuri dari kakakku. Bagaimana kau bisa membeli mobil dan rumah? Pasti kau mencurinya dari kakakku. Benar, kau menikah dengan anakku selama 5 tahun, dan sekarang kau sudah bercerai. Beraninya kau menghabiskan uangnya? Aku tidak pernah menggunakan 1 sen pun dari uang Lu Jingran. Jika kau tidak percaya padaku, telepon dan tanyakan padanya. Ibu, karena si brengsek ini begitu tidak tahu berterima kasih, mari kita periksa sendiri saja. Kau orang tidak beradab. Karena ibumu tidak mengajarmu, aku suka-suka mengajarimu. Beraninya kau memukulku. Aku adalah adik iparmu. Kau hanya mantan adik iparku? Dulu ada hal-hal yang kau lakukan,
Aku yang selalu menanggung kesalahan untukmu. Aku melunasi hutang judimu untukmu. Pernahkah kau menghormatiku? Yang kau tahu hanya mengejekku. Sekarang aku sudah bercerai dari kakakmu. Kau bukan apa-apa bagiku. Dasar kau brengsek. Aku sudah tahu dari dulu bahwa kau bukan orang baik. Kau bahkan memukul adik iparmu dan aku. Berikan aku akta properti. Tidak. Ini milikku. Benar. Mobil di luar itu juga milik kami. Karena akta properti ada di tanganku, itu milikku. Kau pikir kau masih bisa mengambilnya dariku? Kau pikir kau masih bisa merebutnya dariku? Aku sudah memanggil kakakku, dan dia sedang dalam perjalanan. Dia akan segera tiba. Tunggu sampai kakakku datang. Lihat bagaimana dia membereskanmu. Xia Xiaotang, kau mencuri uangku untuk membeli rumah dan mobil, dan sekarang kau ingin menyakiti ibuku dan adikku. Beraninya kau. Kapan aku mencuri uangmu? Aku baru saja memeriksa semuanya, uang di akunku sudah hilang semua. Kalau bukan kau, lalu siapa? Biar ku katakan, kita sudah bercerai. Kau mencuri uangku sekarang adalah kejahatan. Aku sudah melapor ke polisi. Jika kau sekarang menyerahkan uangnya dan meminta maaf kepada ibuku dan adikku, aku akan membiarkanmu pergi. Kakak, dialah yang mencuri uangmu. Aku ingin dia berlutut untukku sekarang, bersujud dan mengakui kesalahannya. Dasar kau berengsek, berlututlah. Berlutut. Beraninya kalian membuat Nona Xia berlutut? Beraninya kau menyuruh Nyonya Xia berlutut? Petugas, ini adalah orangnya yang mencuri uang saudaraku. Tangkap dia sekarang. Tepat sekali. Orang seperti ini harus dibawa keluar dan ditembak. Dan dia tidak boleh disayangi. Pria ini sangat tampan. Siapa dia? Pria ini benar-benar tampan. Siapa dia? Tuan Lu Jingran, CEO grup Zhenyu, mantan suami Nyonya Xia. Apa maksudmu? Kau klaim Nyonya Xia mencuri uangmu. Benar. Uang untuk mobil dan rumahnya. Semua dicuri dariku? Menurut investigasiku, total asetmu adalah 10 juta. Itu benar. Anakku adalah CEO grup Zhenyu. Bernilai jutaan di usia muda. Tidak sebanding dengannya. Karena demikian, kasusnya terselesaikan. Uang hilang Tuan Lu tidak ada hubungannya dengan Nyonya Xia. Kalau begitu, kasus selesai. Mengenai uang Tuan Lu yang hilang, itu tidak ada hubungannya dengan Nyonya Xia. Tuan ini, saya tidak yakin latar belakang Anda. Tetapi ketika Anda berbicara, Anda perlu memberikan bukti. Sederhana, mobil yang diparkir Nyonya Xia di pintu masuk bernilai 12 juta. Anda tidak mampu membelinya. Adapun yang baru dibeli Nyonya Xia itu adalah villa nomor 1 dari Huaiyue Mansion. Semua orang seharusnya pernah mendengar legendanya. Itu adalah villa termewah di seluruh kota Jiang bernilai 100 juta. 100 juta? Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa seseorang yang membeli mansion seharga 100 juta akan mencuri hanya 10 juta. Saya bermaksud merendahkan Anda, Tuan Lo. Saya terhadap aset Anda yang sedikit, kurang dari uang receh yang dibelanjakan Nyonya Xia. Omong kosong, dia dulu hanya seorang pedagang sayur yang bau. Apapun kepakalan saya ini, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Yang saya menyelidiki untuk Anda, adik perempuan Anda, Lu Qingyao, berhutang 10 juta dari utang judi seminggu yang lalu, dan baru saja dilunasi. Hutang judi 10 juta baru saja dibayar kemarin. Kemana uangmu pergi? Saya pikir, kamu harus tanya dia. Kamu yang mencuri uangnya. Pak polisi, Agnes berdua Nona Jiang Mei dan Nona Lu Qingyao secara sengaja memfitnah Nona Xia dengan maksud bersama menipu 10 juta. Kami menolak mediasi dan akan langsung menggugat. Kakak, adik, kakak. Saya tahu saya salah. Ini semua salah saya. Karena saya suka berjudi dan mengakibatkan hutang judi. Jika saya tidak bisa membayarnya, mereka akan membunuh saya. Kakak, saya tidak mau masuk penjara. Tolong selamatkan saya, kakak. Xiaotang, ini dikembalikan kepadamu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Selamatkan saya tidak mau masuk penjara. Kakak. Ikut kami sebentar. Xia Xiaotang, apakah kamu sengaja balas dendam padaku? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Apa hubungannya dengan saya? Kamu, bagaimana bisa kamu begitu mudah setuju untuk menceraikan saya? Karena kamu sudah bergantung pada pria ini. Tuan jangan tertipu olehnya. Dia hanya seorang bodoh sepenuhnya. Sudah menikah selama 5 tahun, yang dia lakukan hanya mencuci baju dan memasak, tidak menyenangkan, tidak berasa. Masalah ini bukan urusan Tuan Lu. Ibumu dan saudarimu masih menunggumu. Xia Xiaotang, kamu baru saja menceraikan saya, dan sekarang kamu bergaul dengan pria ini. Bagaimana bisa kamu menghadapi saya? Kita bahkan belum bercerai, dan kamu sudah bersama Qin Man He itu bermain-main. Bagaimana bisa kamu menghadapi saya? Saya melakukan itu untuk karir saya.
Bagaimana punya? Saya tidak sepertimu. Nona Sya, saya harap kau tidak akan menyalahkan asumsi saya. Tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Pak Sya ingin berbicara denganmu, jadi tolong angkat teleponnya. Hai, Ayah. Sayangku, tentang apa yang baru saja terjadi, aku sudah mendengar semuanya. Seorang CEO jutawan saja berani mengganggu putriku. Aku sudah mengatur kencan buta untukmu, dan dia tepat seperti tipemu. Pergi temui dia segera. Tapi aku baru saja bercerai, Ayah. Mengapa aku harus berkencan? Cukup dengan alasanmu. Seberapa sulitkah mencari suami? Pria yang akan kamu temui bernama Chang Tianqi. Chang Tianqi. Aku tidak akan pergi, Ayah. Aku menolak menghadiri kencan buta. Kamu mengenalnya? Dia adalah teman sekelas SMA aku. Kencannya di restoran satu-satu. Hal pertama setelah menjadi orang terkaya adalah pergi berkencan buta. Tapi kencan buta hari ini adalah teman sekelas SMA aku. Ayam siap menginstruksi kamu untuk mengambil perangkat pendengaran ini untuk menghindari kencanmu gagal, karena dia ingin bergabung denganmu. Aku akan menjemputmu dalam setengah jam. Ayahmu menyuruhmu untuk membawa perangkat pendengar ini supaya kencan butamu tidak gagal. Dia akan menemanimu dalam kencan. Aku akan menjemputmu dalam setengah jam. Chang Tianqi. Lama tidak berjumpa. Xia Xiaotang, Ini aku. apa yang kau lakukan di sini? Aku adalah kencan butamu hari ini. Ayahku berkata, orang yang dapat mengubah nasib keluarga kami adalah kamu. Seharusnya aku. Sudah 10 tahun, bukan? Memang. Karena kau juga di sini untuk kencan buta, aku akan langsung. Apakah kau punya rumah? Apakah kau punya mobil sekarang? Berapa gaji bulananmu sekarang? So tahu, saya adalah pria berkualitas tinggi. Jadi menikahi saya tidak semudah itu. Begini saja, rumah dan mobil harus disediakan oleh kamu. Rumah tidak boleh di pinggiran kota dan harus setidaknya 500 meter persegi. Untuk mobil, either boleh terlalu murah. Mobil yang terlalu murah membuat saya malu saat mengendarainya. Seorang pria perlu menjaga muka. Oh, dan omong-omong, rumah dan mobil sama sekali tidak boleh ada pinjamannya. Biar saya katakan, status saya sama sekali tidak mengizinkan pasangan saya untuk memiliki catatan pinjaman. Selain itu, setelah menikah, kamu harus memprioritaskan saya. Di tahun pertama, kamu harus memberiku seorang putra. Di tahun kedua, kamu harus memberiku putra lagi. Karena saya sangat menyukai putra. Selain itu, saya pergi ke klub malam seminggu sekali. Dan kamu tidak boleh mengatur kehidupan pribadi saya. Tadi kan saya belum bertanya. First hand. Ari, jual sayur. Jual sayur? Kamu penjual sayur, mengapa kamu berkencan buta dengan saya? Bukan saya. Saya. Apa kamu? Berapa yang kamu hasilkan jual sayur dalam sebulan? Bisakah kamu hasilkan 8.000 yuan sebulan? Biar saya katakan, saya sekarang habiskan 8.000 untuk fitness setiap bulan. Kamu orang miskin, mengapa kamu berkencan buta? Itu hanya buang-buang waktuku. Bukankah kamu... Chang Tianqi? Kau orang miskin, ngapain di kencan buta? Cuma buang-buang waktuku. Kau bukan... Chang Tianqi? Duduklah. Duduklah. Sudah 10 tahun, Chang Tianqi. Bisa kau bicara dengan baik? Xia Xiaotang tidak bisa. Biarkan ku beritahu. Lebih baik kau simpan fakta bahwa aku pernah mengejarmu untuk dirimu sendiri, karena aku malu. Aku tidak tahu.
Alasan apa yang kau gunakan untuk meyakinkan ayahku? Tapi biarkan ku beritahu, kita berdua sama sekali tidak mungkin. Bajingan sekali. Xia Xiaotang, kau berani mengutukku? Aku tidak mengutukmu, benar-benar bukan aku. Xia Xiaotang, kau pikir aku tidak mengenalmu? Sekarang kau hanya tidak diinginkan dan kembali padaku kan? Wanita sepertimu, keluar dari sini segera. Aku tidak akan pergi. Aku sedang menunggu mobil. Maaf, aku harus duduk di sini. Dan menunggu mobil. Mobil apa? Gerobak sayur. Lihat, hanya mobil ini cocok dengan gayaku. Hanya mobil ini yang cocok dengan gaya saya. Jika tak ada hal lain, saya pergi sekarang. Nona Sia, Villa Huayue Mansion No. 1 yang dibeli untukmu sudah bersih dan akan saya antar kamu ke sana. Baik, mari kita pergi. Villa Huayue Mansion No. 1. Maksudmu, villa nomor 1 itu bernilai 100 juta? Kenapa Presiden Xia perkenalkan kencan buta jelek itu padamu? Siapapun yang berdiri di depan sekretaris Lin kita akan merasa rendah diri. Kakak Xiaotang itu. Xiaotang sayang. Sebenarnya saya cuma bercanda dan ngomong asal. Sebenarnya ucapan saya tidak penting. Saya pikir jadi orang baik sudah cukup. Dan saya rasa kita berdua cocok kan? Saya tuh serius. Karena saya punya anak perempuan dan kamu tak suka anak perempuan. Aku katakan padamu, aku paling suka anak perempuan. Selain itu, aku katakan padamu, setelah kita menikah, aku akan mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan mengutamakanmu, melayanimu dengan nyaman. Kamu lihat, bisakah kita terus berbicara? Aku tuh pikir itu tidak pantas, karena kamu tidak layak. Saudari Xiaotang, jangan pergi, tunggu aku. Tunggu aku. Saudari Xiaotang. Saudari Xiaotang. Bawa aku ikut. Kau mau pergi kemana, Saudari Xiaotang? Kedua, grup Xinghe sedang menyiapkan proyek Happy Valley dengan investasi 500 juta. Dia membutuhkan kamu untuk mengonfirmasi lokasi pengembangan. Ini dia? Nah bagus, aku akan pergi mengatur urusan pembongkaran sekarang. Ngomong-ngomong, perusahaan konstruksi di kota Jiang semua bersaing untuk proyek ini. Banyak orang telah berkumpul di lobi bawah. Apakah kamu ingin melihatnya? Tidak perlu, kamu bertanggung jawab penuh atas hal ini. Nah, saya berapat dengan besok sekitar pertama untuk mengumumkan identitasmu. Kedua, untuk menentukan mitra untuk proyek Happy Valley. Baik. Chow Shuai, apakah kamu pikir aku bisa berhasil? Kelompok Xinghe baru saja berganti tangan dan segera meluncurkan proyek besar 500 juta. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, meski hanya sisa-sisa, kita masih bisa untung. Presiden Lu, kamu masih muda dan sudah mendirikan kelompok Zhenyu. Saya percaya kelompok Xinghe pasti akan melihat keunggulanmu. Jika kita bisa bekerja sama dengan kelompok Xinghe, kelompok Zhenyu akan melesat ke ketinggian baru. Xia Xiaotang. Xia Xiaotang, kamu benar-benar gigih mengikutiku sepanjang jalan ke kelompok Xinghe. Xia Xiaotang, kamu dan Presiden Lu sudah bercerai. Saya tahu, kamu pasti tidak rela. Lagi pula, Presiden Lu sudah menjadi presiden kelompok dengan kekayaan jutaan. Sementara kamu hanya seorang penjual sayur. Tapi ini kenyataannya. Jadi saya menyarankan kamu untuk mengakui kenyataan lebih awal. Saya... Berhenti. Saya tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu hanya ingin aku menikahimu lagi kan? Saya katakan padamu, sama sekali tidak mungkin. Saya ingin mengatakan, saya tidak di sini untukmu. Apa yang kau pura-pura? Sejak perceraian kita, kau telah membuat masalah untukku di mana-mana. Pertama, kau menemukan pria untuk berakting denganmu membuatku cemburu. Lalu kau mengirim ibuku dan saudariku ke penjara untuk membuatku memohon rekonsiliasi. Bukankah begitu? Orang yang hina sekali. Aku takkan pernah membiarkanmu berhasil. Xia Xiaotang, Presiden Lu akan segera bekerja sama dengan grup Xinghe.
Pada saat itu, seluruh Jiangxi akan mengaguminya. Dengan bakatnya, ia akan diagumi ribuan orang di masa depan. Dan kau hanyalah orang biasa yang tak berguna, yang sama sekali tak pantas untuknya, dan hanya bisa menjadi nodanya. Jadi, kau juga di sini mencari kerja sama dengan Happy Valley. Niat jahat apa? Kau menyelidiki begitu dalam. Bagaimana berencana untuk menyabotase, kan? Biarkan aku katakan, Xia Xiaotang, seseorang boleh tidak kompeten, tapi tidak hina. Sekarang keluar. Kelak dan aku akan membuang semua barangmu. Pergi. Dimarahi tanpa alasan. Aku benar-benar dizalimi. Lu Jingran, di rapat dewan besok, kau akan tahu segalanya. Halo, Sekretaris Lin, ada apa? Ketua, baru saja Lu Jingran dari grup Zenyu datang untuk mencari kerjasama. Ingin saham kemitraan senilai 30 juta. Apakah Anda setuju? Setuju saja. Anggap saja sebagai kompensasi untuk dia dan putrimu. Baik. Pada rapat dewan besok, saya akan mengumumkan hal ini. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Tolong pergi ke kantor polisi. Jangan suruh mereka membebaskan saudara perempuan Jingran dan ibunya. Jangan buat mereka susah. Saya mengerti bahwa Anda dan Tuan Lu Jingran belum menyelesaikan perceraiannya. Hal ini, apakah Anda perlu bantuan saya? Tidak perlu. Dia hanya sesaat buta. Sebenarnya dia orang baik. Lu Jingran? Lagi pula kami pernah suami istri dan saya sungguh tidak ingin Nian-Nian tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Xia Xiaotang, kamu cukup setia, bukan? Tapi ketika kasih sayang ini dibaikkan kepada orang yang salah, saya pun yang harus membantumu. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu yang membuatku pindah dari rumah? Jin Man He memberitahuku segalanya. Karena kamu menyinggung grup Sing He, kami diusir seperti itu. Maksud apa kamu tahu bahwa karena aku tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan mereka? Lu Jingran, kita sudah bersama selama 5 tahun. Bagaimana kamu bisa mempercayai apa yang dikatakan Qin Man He? Daripada mempercayai Man He yang bisa membantuku, haruskah aku mempercayaimu? Apakah kamu tahu bahwa kamu menyangkutkanku sehingga aku harus memohon pada Man He? Apakah kamu tahu betapa banyak yang kuhilang? Aku adalah ketua grup Sing He. Denganku, kamu tidak perlu memohon pada orang lain. Apakah kamu tidak akan pergi ke rapat Dewan Grup Sing He besok? Ini, kamu bawa putri kita bersamamu besok. Kamu adalah ketua grup Sing He. Mengapa kamu tidak bilang kamu adalah Kaisar Giok? Di saat seperti ini, kamu masih berbohong padaku. Xia Xiaotang, apakah kamu tahu bagaimana orang bicarakan saya di luar? Mereka bilang saya Lu Jingran menikahi sampah tak berguna. Orang lain punya istri baik dan karier suaminya melesat. Dan kamu, saya sudah menikah denganmu 5 tahun. 5 tahun. Dan kau tak pernah membantu saya. Sekarang kamu sudah cerai dan kamu masih ingin jatuhkan saya, kan? Kamu adalah node besar hidup saya. Kenapa kamu ambil foto saya? Kamu bahkan tak layak. Kita belum cerai. Apa maksudmu? Kamu ingin pakai cara ini agar saya tak ceraikanmu, kan? Ayo kita cerai. Kamu ingin ceraikan saya? Bukankah kamu yang ingin cerai? Besok rapat Dewan Grup Sing He, kamu bisa bawa putri kita ke sana sebagai kompensasi saya. Kemampuanmu tidak membaik. Tapi kemampuan bohongmu meningkat banyak. Kamu tak akan percaya apapun yang kukatakan. Aku ingin mengakui padamu. Tapi aku tak mendapat kesempatan. Tidakkah kamu ingin bercerai? Aku akan mengabulkannya. Perceraian, begitu? Besok di kantor catatan sipil. Baiklah. Kamu bilang begitu. Xia Xiaotang, mulai hari ini, kita tak lagi suami istri. Aku tak ingin melihatmu lagi selamanya. Lebih lagi aku tak ingin Nian-Nian memiliki seorang ibu yang pembohong biasa. Kamu sampah tak berguna. Akhirnya punya kesadaran diri.
Kamu tak layak untuk Jingran. Adapun Jingran, dia akan menikahiku sebentar lagi. Seseorang sepertimu bahkan tak punya hak untuk menghadiri pernikahan kami. Untuk sisa hidupmu, kamu akan sangat tak diinginkan. Sepertinya tidak ada yang mau. Ayo pergi. Nữ xia. Nah, Xia. Apa yang sedang dilakukan si cantik ini? Nữ xia. Ini adalah calon tunangan yang kepilih untukmu. Kali ini kamu harus membuka mata lebar-lebar dan jangan salah mengira mata ikan sebagai mutiara lagi. Apa maksudmu? Xia Xiaotang, apa hubunganmu dengan pria-pria ini? Kamu sedang mencoba membuatku marah, kan? Tenlu, jika kamu sakit ingin minum anggur pernikahan, kami tentu menyambutnya. Lagi pula kami tidak seperti beberapa orang yang berasal dari latar belakang sederhana, pelit dan picik. Aku mau adalah putri tertua dari keluarga Qin. Beraninya kamu menghinaku? Apakah kamu tidak ingin hidup? Keluarga Qin? Apa artinya itu? Cukup. Hentikan sekarang. Kamu tidak layak untuknya. Aku sangat marah. Siapa bajingan ini? Aku akan mencari tahu dan membuatnya menderita. Dan Xia Xiaotang itu, dia menyewa sekelompok aktor. Dan dia pikir dia bisa mengalahkanku? Nah, masih memanggilnya Nyonya Xia. Lucunya. Kamu bilang undangan dari grup Singa. Bisa dipalsukan? Mengapa kamu menanyakan ini? Undangan dari grup Singhe memiliki segel merah khusus. Dan tidak bisa dipalsukan. Tapi mobil yang menjemputnya adalah dari grup Singhe. Xia Xiaotang, kamu benar-benar berbohong padaku. Apa itu ketua grup Singhe? Ketua rapat dewan untuk Anda. Akan segera dimulai. Mari masuk. Baiklah. Halo. Tolong tunjukkan undangan Anda. Saya, nona muda ini, tidak akan kekurangan 2 undangan untuk Anda. Silakan. Xia Xiaotang, berani-beraninya kalian berdua datang ke sini. Kamu benar-benar mencari maut. Kamu memukulku lagi. Kalau siapapun yang tidak menghormati Nona Xia akan ditampar. Bajingan. Hari ini aku akan memberitahumu apa yang terjadi ketika kamu menyinggungku. Kamu mencari maut. Rapat dewan akan segera dimulai. Tidak ada keributan yang diizinkan. Jika tidak, kamu akan didiskualifikasi. Manhe, lupakan saja. Xia Xiaotang, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak punya undangan, bagaimana bisa masuk? Hari ini adalah grup Singhe, rapat dewan untuk yang baru diangkat, ketua. Kedua orang gagal ini. Satu adalah penjual sayur cantik, dan yang lainnya adalah pria tampan tak dikenal. Keduanya mungkin bahkan tidak tahu seperti apa undangan itu. Keduanya mungkin bahkan tidak tahu seperti apa undangan itu. Ngomong-ngomong, Xia Xiaotang, kamu tidak berencana menggunakan 2 undangan palsu untuk masuk, kan? Apakah kamu pikir orang-orang dari grup Singhe akan membiarkanmu masuk? Ini ditandatangani oleh CEO sendiri, undangan khusus. Apa? Ditandatangani oleh ketua sendiri? Ya, dan ditandatangani secara pribadi, hanya ada 2 ini. Silakan. Bagaimana kamu punya undangan khusus? Dan memberikannya kepada 2 pecundang ini? Apakah kamu tahu apa artinya itu? Dengan itu, kerjasama kita dengan grup Singhe akan sangat mudah. Undangan ini diberikan kepadaku oleh Xia Xiaotang. Bagaimana mungkin? Xia Xiaotang, siapa sebenarnya kamu? Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Aku adalah Xia Xiaotang, dan aku selalu begitu.
Rapat dewan ini diselenggarakan oleh grup Singhe. Grup Singhe baru-baru ini berganti tangan. Kurasa semua orang penasaran. Siapa pemilik bergrup Singhe? Bagus. Akhirnya pen aku bisa bertemu Lin Hanzhou. Dia selalu menjadi panutanku. Pengusaha seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang layak. Untuk Lin Hanzhou, jika dia datang sejauh dari ibu kota, itu berarti di kota Jiangxi pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Selama kita mengikuti petunjuknya, mendapatkan uang akan mudah. Untuk mendapatkan uang, itu mudah sekali. Tepat sekali. Sejak Lin Hanzhou mengambil alih keluarga Lin pada usia 22, investasinya tidak pernah gagal. Tapi kota kecil Jiangxi ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang dia lihat di sana. Bagaimanapun, sebelum saya pergi, ayah saya berkata kepada saya untuk membangun hubungan baik dengan orang ini. Apakah keluarga Qin bisa go public? Tergantung padanya. Xia Xiaotang, meskipun kita sudah bercerai, saya masih harus menasihati kamu. Mereka yang menghadiri rapat dewan hari ini, semua adalah orang penting dari Jiangxi dan Lin Hanzhou dari ibu kota. Saya menasihati kamu untuk tidak menimbulkan masalah di belakang layar, agar tidak menerek saya ke bawah. Xia Xiaotang, itu kan mantan istri Tuan Lu yang biasa-biasa saja. Sepertinya Tuan Lu masih punya perasaan untuk mantan istrinya, kan? Tempat seperti grup Singhe dia mau membawanya ke sini. Kecantikan ini, Yidap mungkin ketakutan oleh paman kedua saya, reputasi Lin Hanzhou, hingga kakinya lemas. Apa yang kamu tertawakan, brengsek? Diam. Grang Martier sahabat Lin Hanzhou. Ke panggung. Cimanghe, saya tidak punya cucu perempuan sejelek kamu. Aku tidak punya cucu perempuan sejelek kamu. Anda adalah Lin Hanzhou. Ketua dari Singhe Group. Maaf, Fi. Aku mengecewakanmu. Ketua Singhe Group adalah orang lain. Apakah hanya dia sekretarisnya? Mengapa bos besar Lin Hanzhou menjadi sekretarisnya? Siapa sebenarnya ketua ini? Keluarga Qin tidak bermoral. Jadi mereka harus ingin bayar harganya. Cimanghe, kekacauan apa yang kamu buat di luar? Sekarang Singhe Group akan mengerahkan segala upaya untuk memboikot keluarga Sing kita. Siapa tepatnya yang kamu sakiti? Ayah, kali ini bukan salahku. Semuanya karena Lin Hanzhou ini. Dia... Apa? Kamu berani menyakiti Lin Hanzhou? Jika kamu tidak mendapatkan maafnya hari ini, kamu bisa menunggu keluarga Qin bangkrut. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lu Jingran, apakah kamu menyesal sekarang? Xia Xiaotang, Ostar, kamu tidak perlu membalas dendam padaku dengan mendekati Lin Hanzhou. Ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Ya, setelah cukup menceraikanmu, kamu membenciku. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Maksudmu, kamu berselingkuh selama pernikahan kita. Itu kesalahanku. Wow, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika kamu benar-benar menghormatiku, kamu tidak akan membawa pria lain ini untuk pamer di hadapanku. Aku menghormatimu. Apakah kamu menghormatiku? Selama pernikahan kita, kamu terlibat dengannya. Kita bahkan belum bercerai. Di mana posisiku? Xia Xiaotang, singkatnya, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Pria seperti Lin Hanzhou, kamu tidak bisa menanganinya. Kamu sendiri sangat berbeda. Dia hanya bermain-main denganmu. Lu Jingran, apa yang memberimu hak untuk bersikap merendahkan, memandang rendah padaku? Apa yang membuatmu begitu sombong memandang rendah padaku? Apa hakmu untuk mengharapkan hormatku? Lihat semua orang di sini. Masing-masing lebih bijak darimu. Dan lebih glamour. Saya adalah direktur grup Zenyu. Lin Hanzhou di usia muda adalah seorang taipan bisnis. Belum lagi seseorang seperti ketua grup Singhe, sosok seperti dewa. Lihat dirimu. Wahai Dewa Nami tidak berada di tingkat yang sama sekali. Mengerti? Saya umumkan bahwa ketua baru grup Singhe adalah Ibao Xia Xiaotang. Itu tidak mungkin. Sudah lama saya katakan padamu, kamu tidak pantas untuknya. Itu di luar jangkauanmu. Jangan tertipu olehnya. Dia palsu. Tuan Zhang, apa yang kau katakan?
Dia palsu. 2 petugas polisi. Saya dari Star River Group, manajer pemasaran Zhang Bin. Saya telah berbunyi dalam rasa palsu selama bertahun-tahun. Dan akhirnya saya menemukan bukti. Saya sudah menyajikan bukti terhadap Xia Xiaotang karena meniru-niru ketua Star River Group. Tangkap dia. Berhenti. Ayah berani siapapun bergerak. Ketua, kau tidak pantas. Bah, Xia Xiaotang, saya menyarankan kau cepat mengaku. Saya tidak ingin nian-nian menanggung gelar memiliki ibu penipu. Saya berani siapapun. Siapa yang berani? Ini adalah cincin yang eksklusif untuk ketua grup Singhe. Cincin telah muncul, sehingga identitasnya harus dikonfirmasi. Wah, dia sebenarnya adalah ketua grup Singhe. Aku tidak menyangka dia begitu muda dan cantik. Karena dia sudah bercerai dengan Presiden Lu. Dia lajang dan aku lajang. Jadi bukankah itu berarti aku masih punya kesempatan? Xia Xiaotang, kamu benar-benar tak tersembuhkan dan tak ada harapan. Bahkan sekarang, kamu masih ingin menggunakan cincin palsu untuk menipu semua orang. semua orang jangan tertipu olehnya. Ya, dia ada berbohong secara kebiasaan, tidak punya rasa malu, dan tidak tahu batas. Jadi, bagaimana kamu akan menggunakan cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Kupikir kamu mencurinya, bukan? Jadi, bagaimana kamu pakai cincin ini untuk bukti identitas? Kamu mencurinya, ya? Benar. Kamu hanya penjual sayur. Bagaimana kamu buktikan ini asli? Dan bukan palsu buatanmu? Semua yang hadir, saya sudah lama di grup Star River. Cincin jempol ketua, bagaimana mungkin tak lihat? Benda ini jelas palsu. Tuan Zhang telah lihat grup Star River tumbuh, dan katanya, pasti benar. Benar. Beraninya kamu jadi ketua palsu? Saya pikir kamu pemulung. Berani ambil sampah. Dan akui sebagai cincin jempol. Petugas, cepat tangkap dia. Orang seperti itu tak boleh di sini. Benar. Waktu saya berharga. Dihitung per detik. Sial. Cepat, bertindak. Berhenti. Siapkan salinannya segera. Laporan tes DNA dari Ketua dan Tuan Xia. Saya butuh dalam 3 menit. Ya, Tian Lin. Ini adalah laporan tes paternitas dari lembaga terotoritas keluarga Jiang. Probabilitas hubungan darah antara Xia Xiaotang dan Xia Qian adalah 99%, mengkonfirmasi bahwa Xia Qian adalah ayah kandung Xia Xiaotang. Tidak mungkin. Sudah selesai. Semua hilang. Laporan ini bisa saja palsu sepenuhnya. Zhang Bin, Anda harus menimbang kata-kata Anda dan tahu batas Anda. Lin Hanzhou, sebaiknya Anda jaga diri Anda dulu. Saya heran mengapa Anda begitu peduli padanya. Sepertinya Anda sangat peduli di ranjang. Kedua ini sedang berakting, sangat mengesankan. Ya. Cincin cap lagi, tes DNA lagi. Kalian punya properti yang bagus. Selanjutnya, apakah Anda akan membawa orang penting Tuan Xia? Anda benar-benar bisa... Saya sudah memberitahu Tuan Xia, dia akan tiba dalam 10 menit. Mari lihat bagaimana Anda minta maaf nanti. Baik, mari kita tunggu dan lihat. Kapan Mr. Xia akan tiba? Tersisa 9 menit 40 detik. Mengapa dia belum tiba? Petugas, cepat, tangkap kedua orang itu. Mr. Xia telah tiba. Apa? Mr. Xia benar-benar ayahnya. Bagaimana mungkin? Mr. Xia, dia benar-benar ayah mertuaku. Siapa yang mengganggu putriku? Maju ke depan. Aku akan mematahkan kakinya. Mr. Xia. Zhang Bin mengajari saya segalanya. Saya mohon padamu, ampuni nyawaku. Anda sekarang dicurigai atas beberapa kasus penipuan, penyuapan, dan korupsi. Kami sekarang menangkap Anda sesuai hukum. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Anda tunggu saja. Pergi. Maaf Xiaotang, sebelumnya saya keras kepala. Mohon maafkan saya, maukah kamu? Siapa sudah berkali-kali mengatakan padamu sebelumnya, kamu tidak pernah percaya padaku. Dan kamu membawa seorang wanita seperti Qin Manhe untuk menjijikan saya. Mohon maafkan saya, baik. Bahkan jika bukan untuk saya, untuk anak perempuan kita, dia masih menunggu kita pulang. Jijik. Sayang. Bukankah kamu sudah bercerai?
Jodoh yang saya perkenalkan padamu dulu juga tidak bisa diandalkan. Tapi, saya pikir kamu dan Shaolin cocok. Pak Syaki, kamu bercanda. Sayangku, bertemu pria yang benar-benar peduli padamu sangat tidak mudah. Hanzhou, jika kamu tidak keberatan dengan saya, Saya bersedia. tapi saya sudah bercerai dan punya anak. Ayo pergi. Ayo kita jemput Nian-Nian bersama. Saya waras akan menjadi tayaba yang baik. Nian-Nian, aku akan membawamu tinggal bersamaku, dan kamu perlu pindah sekolah. Ayo pergi. Ayo kita lihat bagaimana rumah kawasan sekolah yang kita pesan ini, ya? Ibu, aku dah jam. Aku kesiangan pagi ini. Kenapa kamu lebih malas dariku? Mendoks melihat rumah baru dan pindah sekolahku? Nian-Nian, aku benar-benar ngantuk. Berhenti menyalahkanku. Lihat, aku bahkan tidak ganti baju, hanya untuk keluar bersamamu. Kan? Jadi, jika kamu mendapat peringkat pertama di kelasmu, aku akan memberimu kejutan besar, ya? Benarkah, Ibu? Tapi, bagi siswa pintar sepertiku, mendapat peringkat pertama itu mudah sekali. Kamu... Tapi, Ibu, apa yang bidarnya berdengar falu? Bagaimana kalau begini, jika kamu mendapat peringkat pertama, aku akan traktir kamu makan enak, ya? Makan enak? Baiklah. Ayo pergi, lalu ayo kita lihat bagaimana rumah kawasan sekolah yang kita pesan itu. Bagus. Aneh kemarin, aku sudah buat janji dengan Direktur Chu untuk bertemu di pintu. Kenapa dia tidak di sini? Dengarkan baik-baik. Berkuar ini orang penting akan datang ke properti kita harus ekstra waspada. Jika kamu membuat malah VIP ini, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Lupakan saja, tidak ada yang menjawab. Ayo kita masuk saja. Tunggu. Reactional toko Anda Perdisen. Ini adalah mansion kelas atas. Kantor penjualan lanjing. Orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Tolong pergi. Kem di sini orang installment berumah, cerai kem sore di yang sini berwenang. Saya datang bersama anak untuk mengambil rumah. Tolong biarkan saya masuk. Apakah kamu bernama Xia Xiaotang? Ya, itu saya. Kamu kenal dia? Lebih dari sekadar kenal. Saya sebenarnya pelanggan tetap di kios sayurnya. Ya, kabar cedera penjual sayur? Kamu bicara omong kosong. Ibu saya hebat. General Hebers, kakak Xiaotang. Apakah kamu jadi kaya dari jual sayur atau buka cabang? Nak, berhenti main-main. Ini bukan tempat untukmu membawa anak. Pergi ke tempat yang lebih sejuk. Saya punya janji dengan Direktur Chu Anda untuk melihat rumah. Astaga, sepertinya asli. Ada juga cap tanda tangan Direktur Chu di atasnya. Ini benar-benar sepertinya benar. Ini seharusnya tidak. Pakaiannya tidak terlihat seperti orang penting. Bisakah kami masuk kali ini? Ya, dua tuan, bolehkah kami masuk sekarang? Apa yang terjadi? Mengapa begitu ramai di siang hari? Kapten, ibu dan anak ini memiliki izin pengambilan rumah yang dikeluarkan oleh Direktur Chu. Mengatakan mereka di sini untuk mengambil rumah dan bersikeras untuk masuk. Cepat periksa. Ini izin palsu. Apakah kalian buta? Tidak bisakah kalian melihat itu? Asli atau palsu? Tidak tahu. Palsu? Direktur Chu baru saja mengirim pesan teks hari ini. Mengatakan ia membawa seorang VIP untuk memilih rumah. Dan menyuruh kami bersiap dengan semua energi untuk menyambut mereka. Wanita cantik ini pasti mencuri dari suatu tempat dan mendengar informasi dalam, sehingga ia mendapatkan izin palsu untuk menipu rumah, kan? Oh, benar. Kapten, kata-katamu mengingatkanku bahwa ia hanyalah seorang penjual sayuran rendahan yang sering mengantarkan sayuran ke dapur belakang kantor penjualan dan mungkin mendengar beberapa informasi dalam. Ya, dia hanyalah penjual sayuran biasa. Akibatnya, dia datang ke tempat yang seharusnya tidak dia datangi. Kamu sebaiknya kembali dan jual sayur-sayuranmu dengan baik. Oke, jangan buat kami susah dan kami akan lebih sedikit repot. Jadi, mengenai masalah kamu memalsukan lisensi itu, aku tidak akan mengejarnya bagaimana.
Lisensi ini jelas asli, tapi kamu bilang itu palsu dan kamu bahkan menggunakannya sebagai tisu toilet. Tidakkah kamu pernah memikirkannya? Ada bagaimana sedikit asli, pas sekali kacau. Nona muda, dengan hanya ibumu yang miskin, kamu masih ingin mendapatkan lisensi asli? Lalu anakku harus tinggal di istana. Sungguh lucu. Kamu benar-benar merendahkan orang. Apa yang kamu katakan? Skala beranda. Keamanan di komunitas ini memiliki suasana yang buruk dan perlu perombakan total. Kamu? Aku bagaimana? Kapten sudah memberimu keringanan dan membiarkanmu pergi. Tolong kerja sama dengan pekerjaan kami juga. Wanita cantik, jika kamu terus membuat masalah, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Aku akan menelepon Direktur Chumu dan menyuruhnya turun untuk menjemputku secara pribadi. Kamu benar-benar kenal Direktur Chu? Apakah Anda benar-benar kenal Direktur Chu? Jangan kalian tertipu oleh orang kampung ini. Direktur Chu terkenal di sini sebagai penjual real estate kelas tinggi. Dan ahli pendidikan. Semua keluarga yang punya anak tahu reputasinya. Kecantikan ini masih menggertak di sini. Apakah Anda benar-benar pikir kami mudah ditipu? Kapten benar. Helsinki Bia Chikals, Anda benar-benar punya kemampuan untuk menghubungi Direktur Chu. Saya akan berlutut kepada Anda dan minta maaf. Tapi, jika Anda tidak bisa menghubunginya, maka Anda sedang mencari masalah. Kecuali Anda berlutut sekarang dan sujud kepada saya. Jika tidak, saya akan telepon polisi dan suruh Anda ditangkap. Ibu, apakah Direktur Chu menjawab telepon? Apa yang terjadi? Kak, pilih antara berlutut dan sujud atau pergi ke kantor polisi. Terserah Anda. Katanya Anda tidak boleh bermalas-malasan. Jika orang penting ini tidak senang, saya akan memecat Anda tanpa ampun. Ya? Harushi, ada Direktur Zeng yang perlu saya temui, Anda pergi saja. Manajer Xia menelpon saya. Manajer Xia, dan putri Anda sudah tiba. Apa pendapatmu? Sudah selesai? Di depan anak itu, kalian orang dewasa sungguh memalukan. Jadi apa? Apa yang bisa kalian lakukan pada kami? Sungguh konyol. Saya sangat menyesal Presiden Xia. Saya sedang rapat tadi. Apakah Anda dan putri Anda sudah tiba? Kami sudah tiba, tapi... Lalu apa? Katakan apa yang terjadi. Tapi penjaga keamanan Anda menganggap izin saya palsu, menggunakannya untuk membersihkan hidung mereka, dan sekarang mereka ingin membawa saya dan putri saya ke kantor polisi. Ada hal seperti itu. Presiden Xia berikan telepon kepada 3 orang itu. Saya akan bicara dengan mereka. Direktur Chu Anda ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda. Akting Anda cukup meyakinkan, bahkan mengatur Direktur Chu palsu. Kamu pendusta sialan. Berani meniru Direktur Chu dari departemen penjualan kami. Lelah hidup, ya? Zhang Dongliang, berani sekali kamu berbicara seperti itu padaku dan bahkan menghalangi tamu VIP departemen penjualan. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Jadi benar-benar kamu, Direktur Chu? Itu semua salah paham. Itu semua kesalahan. Tolong jangan anggap serius. Jangan kasih alasan apapun. Sekarang segera biarkan Direktur Xia dan putrinya pergi. Setelah itu, datang ke kantorku untuk ambil gajimu. Kamu dan 2 penjaga keamanan di pintu keluar dari sini. Kamu dipecat. Kapten, benar-benar Direktur Chu. Pak, kalian berdua telah menghancurkan aku. Aku benci kamu. Nyonya ini, aku sangat kasar tadi. Aku benar-benar kasar. Aku minta maaf padamu. Aku hanya mohon kamu bantu aku di depan Direktur Chu untuk katakan beberapa kata baik. Seluruh keluargaku bergantung pada pekerjaan ini. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Pertanyaannya adalah, mengapa aku harus membantu kamu? Bukankah kamu baru saja buat ibuku berlutut dan menyembah? Masih ingin menyembah? Itu semua ide burukmu. Kau cepat berlutut dan menyembah. Menyembah untukku. Bukan dia yang harus menyembah. Kamu yang harus menyembah. Baik, aku akan menyembah juga. Tapi aku mohon kamu untuk bantu aku di depan Direktur Chu untuk katakan beberapa kata baik. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nona Xia kami semua adalah faker, tidak pro.
mohon berbelas kasihan. Setelah kami selesai bersujud, mohon tunjukkan belas kasihan kepada kami. Kami mohon. Lupakan saja. Direktur Chu, tangguhkan para penjaga keamanan ini tanpa gaji dan awasi mereka sebentar. Baik, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Saya akan segera menyelesaikannya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. NWCC akan menggelok sepatu Anda. Tidak perlu, bisakah saya masuk bersama anak untuk melihat rumah? Silakan masuk. Pelan-pelan saja. Ibu, saya agak mengantuk. Bisakah saya pergi ke sofa dan tidur sebentar? Baik, silakan, saya akan menunggunya. Baik. Ya, Presiden Xia. Baru saya di pintu. Itu adalah kesalahpahaman. Saya memberi mereka instruksi yang jelas, tapi saya tidak menyangka hal-hal masih menjadi kacau. Saya sangat menyesal. Yang tidak apapun, semua itu hal-hal sepele. Selama Nian bisa tumbuh dengan bahagia, itu lebih penting dari apapun. Pak Xia, tenang saja. Sedangkan fasilitas grup Lanjing kami di seluruh Jiangcheng adalah yang terbaik. Mereka pasti akan membuat seluruh keluarga Anda hidup nyaman. Baik, jika Nian puas, maka saya akan mempertimbangkan menambah investasi lain. Hanya berdasarkan kata-kata Anda, grup Lanjing, kami pasti akan memperlakukan keluarga tiga Anda seperti orang tua kami sendiri. Tidak peduli apa yang Anda minta, bahkan jika kami harus menghadapi semua bahaya, kami akan menyelesaikannya. Saya lihat bahwa Anda sekarang sangat termotivasi. Maka mari kita lihat performa Anda. Pasti, Pak Xia, bagaimana dengan putri Anda Nian? Bukankah dia datang dengan Anda? Dia tidak datang. Dia lelah dan pergi beristirahat di sana. Dia hanya seorang anak, mungkin lelah. Pak Xia, maaf. Saya mungkin telah makan sesuatu buruk hari ini, dan perut saya sangat tidak nyaman. Anda bisa pergi. Saya akan pergi mencarinya dan jalan-jalan nanti. Terima kasih, Pak Xia. Anda duluan. Nian sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Ibu, ayo kita lihat rumah di sana. Setelah melihat rumah, kamu bisa tinggal di rumah baru. Tadi di atas tempat tidur besar, dipenuhi dengan boneka beruangmu. Oke? Bagus. Ayo kita pilih satu. Yang terbesar dan paling cantik. Bagus. Rumah ini sangat cantik. Lihat gadis kecil ini, dia seperti belum pernah lihat dunia. Dia cuma lihat tapi tak mampu beli ya. Ya, Nian. Rumah di sini tak cuma cantik, tapi juga siap huni, kita bisa langsung pindah. Kubayangkan penghuni Lanjing Estate. Seharusnya beberapa. Orang kelas atas, kan? Yang mana yang kamu suka, kami akan ambil yang itu. Rumah itu cantik sekali. Saya ingin yang itu. Dia penjual wanita, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul anak saya? Saya butuh penjelasan. Lebih banyak diskriminasi, ya. Villa ini adalah jantung proyek kami dan bagian terbaiknya sesuai dengan status Anda sebagai orang kelas atas. Bagi kalian berdua, para cantik yang menyelinap masuk untuk AC, jangan sentuh apapun, atau kalian akan mengotori tempat ini. Kalian tidak akan mampu membelinya seumur hidup. Penjual wanita, biarkan saya katakan lagi. Saya di sini untuk membeli rumah. Kamu tidak hanya melecehkan dan memukul anak saya, tetapi juga mendiskriminasi. Apakah begini cara kamu memperlakukan tamu di sini? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Mencari masalah? Saya tidak pernah menyangka Lanjing, tempat mewah seperti ini, akan diganggu oleh para cantik. Sekali sebut merendahan. Ibu di Kedi Lanjing, tamu-tamu kami semua adalah orang penting. Orang yang datang dan pergi minimal mengendarai Porsche dan memakai Rolex. Dan kalian tidak punya apa-apa, tapi berani masuk, mengharapkan pelayanan? Apakah kalian layak? Bagus katanya. Bank-bank mewah ini harus dijauhkan darimu orang miskin yang bau untuk menjaga jarak. Cara yang hebat untuk membuat jarak, menghias kesombongan dengan sangat megah. Nah, dengarkan. Kamu dan ibumu sudah terlalu lama tinggal, jadi pergilah sekarang. Kamu dengar? Dan tanganmu jangan sentuh apapun. Kalau tidak, ibumu akan membayar sampai di penjara. Kamu tidak ingin... ID Predation Ibalai. Kan siapa bilang ibuku tidak punya uang? Ibuku punya banyak uang. Nona penjual, aku akan katakan lagi. Aku di sini untuk membeli rumah hari ini. Uang bukan masalah. Kamu hanya perlu melakukan... Pekerjaanmu dengan baik. Untuk orang kelas rendah sepertimu, memiliki 10.000 yuan, dianggap punya banyak, kan? Kamu mungkin bahkan tidak mampu membeli. Satu ubin lantai, kan? Begitu ya? Lalu bagaimana jika aku bilang, aku bisa membeli semuanya? Jika kamu bisa membeli semuanya, aku itu akan berhenti jadi penjual. Aku akan menjadi pengasuh seumur hidup gratis untuk putrimu. Bagaimana dengan itu? Lafi Inzi. Aku tidak butuh pengasuh seperti ini. Aku baik-baik saja di rumah. Saganya menjadi stacks button.
Pengasuh sombong sepertimu. Apa? Apa katamu? Memanggilmu sombong. Melahirkan anak cerewet seperti itu. Ayo, coba katakan lagi. Bagaimana mungkin seseorang tanpa uang dan kuasa masih mau memukul orang? Dia yang memulai. Untuk seseorang sepertimu, perwujudan kelucuan dan kecantikan, yang kau lakukan hanya mengutuk dan menghina. Kuberitahukan padamu, dengan aku di sini hari ini, jika kau berani menyentuh kantor penjualan atau sehelai rambut siapapun, aku akan menjatuhkanmu segera. Suamiku, kamu hebat. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Sungguh pria terhormat. Pria dari kelas atas dan kecantikan dari bawah terpisah jauh. Lagi pula siapa yang kelas atas? Dan siapa yang bawah? Kau akan tahu sebentar lagi. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau masih bersikap sok. Lihat, tinju sebesar karung pasir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berkelahi tidak diperbolehkan di kantor penjualan. Manajer Sun, ibu dan anak yang malang ini tidak hanya datang menikmati AC gratis, tapi juga mengganggu penerimaan tamu lain. Aku tidak berpikir aku melihat hal yang salah, kan? Dia memakai gaun Glen Miffy yang harganya lebih dari 100.000. Mungkinkah? Maka dia mungkin berpura-pura miskin dengan sengaja. Apa maksudmu? Apakah kau masih ingin mempertahankan pekerjaanmu? Ada apa? Tidak bisakah orang miskin membeli rumah? Siapa yang mengajarimu merendahkan orang seperti itu? Maksudmu apa? Masih mau pertahankan pekerjaanmu? Ada apa? Orang miskin tidak bisa beli rumah? Siapa yang mengajarimu mendiskriminasi seperti ini? Manajer Sun, maafkan saya. Ibu, tolong jangan terlalu kesal. Nanti saya akan mengirimkanmu beberapa hadiah dari properti kami. Untuk meminta maaf. Pergi cepat, ambil kotak hadiah, dan berikan kepada tamu. Manager Sun, bolehkah saya tanya apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk membeli rumah di properti launching Anda? Tentu saja Anda memenuhi. Properti kami tidak pernah melakukan diskriminasi. Anda bisa tenangkan pikiran. Manajer Sun, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda berani mengatakan itu, saya tidak akan membelinya di masa depan. Saya tuh tidak ingin tinggal dengan orang miskin di lingkungan yang sama. Ibu, lihat gaya pakaian gadis kecil itu. Apakah terlihat familiar? Mengapa saya tidak memperhatikan dia belumnya? Pakaiannya adalah Grand Miffy. Benar. Jadi, ini adalah kesalahpahaman. Semua orang membuat kesalahan di sini. Sayang, lihat. Kita benar-benar menyalahkan mereka. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Adik, tadi Bibi hanya berbicara terlalu cepat, tapi niat saya tidak buruk. Bisakah kamu maafkan Bibi? Bibi, kau orang jahat. Saya tidak akan memaafkanmu. Nah, menurut pendapat saya, karena semua orang telah menyukai area Villa Pusat, lalu Itsya akan pergi mempersiapkan. Nanti, saya akan ajak kalian semua untuk melihat area perumahan komersial. Tapi, apakah masalah ini sudah selesai? Apakah itu lanjingmu? Sayang, cukup sudah. Kita semua setara. Mari kita saling menjaga muka. Mungkin di masa depan, kita bisa bekerja sama dalam beberapa hal. Benar? Kita perlu memiliki visi jangka panjang. Jangan berpikiran sempit. Jangan potong jalan mundurmu sendiri dan menyesal nanti. Baik. Lalu hari ini, demi kebaikanmu, mari kita anggap masalah ini selesai. Benar, lebih baik selesaikan permusuhan daripada menciptakannya. Mungkin di masa depan, kita mungkin tetangga di lantai atas dan bawah. Kita akan sering bertemu. Jadi nanti, saya akan traktir semua orang untuk minum teh sore. Ayo pergi. Nian, saya akan pergi beli minuman. Kamu mau minum apa? Saya mau minum jus jeruk jenis itu yang ada potongan buah besar di dalamnya. Ini sangat enak. Sangat enak. Baiklah, si Bu akan pergi membelinya. Kamu duduk di sana dan istirahat. Karena dia duduk di kursi yang salah. Terima tembakanku, nak. Anak, kamu baik? Sakit? Ibu, wanita tercatat ini perempuannya berkomplot untuk menggangguku. Nyonya ini, mereka memukul anak, itu keterlaluan. Itu hanya kesalahpahaman tadi. Kami sudah memberi kamu jalan keluar, tapi kamu masih tidak puas. Membalas dendam pada anakku. Apa? Membalas dendam pada anakmu? Anakmu lah yang mengganggu anak perempuanku pertama. Kamu harus mendisiplinkan anakmu dengan baik. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Apa yang kamu sekarang?
Beraninya kamu mengatakan anak kami tidak punya sopan santun? Kamu bercanda? Anakku adalah siswa teladan. Saya sudah menggangster kami, sudah melalui sedangkan dia, dan menyemprotku dengan pistol air. Saya tidak peduli siapa Anda. Anakmu membuli putriku lebih dulu, jadi dia harus minta maaf. Saya pikir itu yang paling masuk akal. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu apa artinya membalas budi dan membalas 10 kali lipat. Semua kalian serang, tangkap mereka untukku. Frank the Temperate Director Chu. Apa Director Chu atau Director Wang? Suamiku, Director Zheng, adalah bos sejatimu. Jika kalian berani membangkang hari ini, aku akan hancurkan mangkuk nasimu. Kalian dengar aku? Kami dengar. Karena kita sudah menyinggung Direktur Chu, mari bekerja untuk Direktur Zheng. Lagi pula sama saja. Tepat sekali. Sangat masuk akal. Berhenti. Sebelum bertindak, pikirkan baik-baik. Jika kalian menyentuhku, tidak akan ada hasil yang baik. Pikirkan nasibmu sendiri. Berhenti. Hei, Direktur Chu. Bukankah kamu bersama suamiku? Sibuk dengan urusan bisnis. Kenapa kamu di sini? Maaf, Shazong. Sesu apa? Bos apa? Merk, harga prank berbuat dan pengen kecil. Kalian orang buta. Bukankah Kun Sordas bilang, Shazong adalah tamu terhormat kami. Beraninya kalian menyentuhnya. Tamu terhormat apa? Bagaimana mungkin? Director Chu, akhirnya aku melihat dengan jelas, gaya propertimu bangga menjilat orang berkuasa, dan mengukur dengan menghina miskin dan mencintai kaya. Dengan gaya seperti itu, aku khawatir itu bisa merusak putriku. Memuakan. Sangat memuakan. Sebaiknya kamu minta maaf pada Shazong sekarang. Ini tamat adalah seseorang yang bahkan suamimu tidak bisa ganggu. Kamu dengar aku? Gitu apa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak makan minta maaf. Tuan Xia, lihat anakku. Dia hanya membuat kesalahan yang dibuat semua anak. Anda adalah orang dewasa. Orang dewasa tidak seharusnya menyimpan dendam terhadap anak-anak. Mari kita biarkan masalah ini berlalu. Installing itu yang termiukuku juga daragi besar berusaha balasan dendam kepadamu. Berani sekali Anda. Berhenti berbelit-belit di sini. Cepat bawa anakmu untuk minta maaf kepada Putri Tuan Xia. Aku bilang tidak ada permintaan maaf. Masalah ini tidak akan berakhir hari ini. Manager Chu, hari ini, meskipun Tuan Xia dan aku memiliki kesalahpahaman, namun Anda dan suamiku sama-sama direktur. Dengan tingkat yang sama, Anda tidak bisa menekanku. Jika Anda ingin permintaan maaf, Anda sendiri yang minta maaf. Baiklah. Audition tidak akan minta maaf. Kemudian dengan dalih mengganggu penjualan properti, aku akan menggugat Anda. Apa? Pak Chu? Anda ingin menggugat istriku? Ayah, Paman Chu ingin aku minta maaf kepada anak kecil malang itu. Tapi aku tidak salah. Aku diperlakukan tidak adil. Jangan khawatir, nak. Ayah di sini, aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Anakmu menggertak putriku, ia dan menolak minta maaf dan bahkan memutarbalikkan kebenaran berulang kali. Aku meminta penjelasan darimu. Apakah itu terlalu banyak? Tetapi semua yang kulihat adalah Anda bergabung dengan Direktur Chu untuk menggertak istri dan anakku. Pak Chu, Anda ingin menggugat istriku dan juga membuat anakku minta maaf, kan? Masalah hari ini, jika Anda tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepadaku, ini tidak berakhir. Mengerti? Pak Zheng, Tuan Xia adalah seorang penting di grup Xinghe. Biasanya Anda memanjakannya. Menggertak anak lain adalah satu hal. Tapi ya sekarang, hari ini Anda mesti memihaknya. Dan menyinggung Tuan Xia, berpikir dengan hati-hati. Apa yang harus dipikirkan? Di antara penduduk Lanjing, banyak pejabat tinggi dan bangsawan, kita bisa tanpa dia. Dia bisa beli jika mau, jika tidak, pergi. Betapa lucunya. Apa kita khawatir menjual rumah Lanjing? Direktur Chu, aku menyarankan Anda berpikir dengan hati-hati. Anda tidak perlu untuk orang luar berhadapan dengan kami. Tuan Xia, tentang masalah hari ini, mari kita berdua mundur selangkah. Bagaimanapun, putrimu bersekolah di bawah pengelolaanku, dan di mana Anda tinggal adalah di properti di bawah yurisdiksi suamiku. Jika Anda menyinggung kami, Anda tidak akan lepas dari ini. Kenapa aku harus memilih dari pilihanmu? Apa maksudmu? Bagaimana jika aku membeli seluruh grup real estate? Beli seluruh grup? Tuan Xia ini benar-benar bicara besar. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Untuk mengakuisisi seluruh grup, bahkan yang terkaya di Jiangcheng mungkin tidak bisa. Membual itu gratis. Aku bahkan bisa bilang bahwa aku bisa membeli Wall Street. Membual tanpa berpikir. Tuan Xia, saya menyarankan Anda berpikir hati-hati. Juga Anda itu tidak punya kapabilitas, juga tidak punya kemampuan. Dan lagi pula, Lanjing Group adalah perusahaan terdaftar
dengan kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar dan koneksi serta modal tak terhitung. Bahkan yang terkaya di Jiangcheng dulu berusaha keras, hanya bisa mengakuisisi 40% saham. Bagaimana Anda mengerti konsep ini? Tuan Xian, saya tahu Anda adalah orang penting di Xinghe Group, tapi mengakuisisi Lanjing Group hanya fantasi belaka. Ini bukan hal sepele. Jadi Tuan Xia, benar? Saya hanya mentolerir Anda karena Anda juga dari kalangan atas, dan saya tidak akan berdebat dengan Anda. Tapi jika Anda bersikeras menghadapi saya tidak akan mundur. Tuan Zeng sekarang dari kalangan atas. Benar? Baiklah. Mundur atau tidak, kita lihat nanti. Hei suami, dalam 10 menit saya ingin mengakuisisi Lanjing Group. Segera, sekarang juga. Biarkan saya tepuk tangan untuk Anda. Jika Anda benar-benar bisa mengakuisisinya hari ini, saya tidak akan berkata apa-apa. Dan seluruh keluarga saya akan minta maaf kepada Anda. Kupikir hari ini Pak Xia akan membuat dirinya terlihat bodoh. Dengan mengira bisa pamer di Lanjing, hanya karena punya sedikit kemampuan, dia bahkan tidak menyadari tempat ini seperti apa. Pak Xia, waktunya hampir habis. Saya lihat fluktuasi pasar saham, gak menunjukkan kelainan sama sekali. Bagaimana bisa? Gak ada berita sama sekali? Cukup. Meksiko salah saya hari ini, Bun, karena tidak menghibur Pak Xia dengan baik. Orang yang menggat lonceng harus berlepasnya. Pak Xia, maaf. Direktur Chu, saya tidak perlu permintaan maaf Anda. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Yang harus minta maaf adalah mereka. Tidak hanya saya ingin mereka minta maaf, saya juga harus mengusir mereka. Itu di tempat ini ada sekelompok orang jahat seperti itu. Saya takut itu bisa membahayakan putri saya. Pamer, terus pamer. Hei, masih ada lebih dari 10 detik lagi. Kebohongan akuisisi Anda akan terbongkar. Tertawa terus tertawa. Saya akan lihat berapa lama Anda bisa terus tertawa. Pak Xia, untuk mengingatkan yang sebenarnya, saham terbesar grup Lanjing ada di tangan orang terkaya di Jiangcheng. Dia memegangnya seperti harta karun. Jika Anda ingin memaksa akuisisi, kecuali dia dengan sukarela membuang sumber uang ini. Menurut Anda itu mungkin? Orang terkaya di Jiangcheng, jika dia berani memprovokasi saya berani membuatnya bangkrut segera. Orang ini bahkan tidak memedulikan orang terkaya di Jiangcheng. Lalu sebentar lagi, Kaisar Giok, akankah dia diturunkan menjadi sampah oleh Anda? Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Pak Zeng, kabar buruk. Saham grup Lanjing di pasar telah dibeli oleh konsorsium misterius. Terlebih lagi, orang terkaya di Jiangcheng baru saja menjual semua sahamnya. Apa? Apa yang Anda katakan? Tuan Xian, apakah Anda benar-benar mengakuisisi grup Lanjing? Tidak mungkin. Bahkan jika itu diakuisisi paksa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini hanya kebetulan. Ada apa? Anda pikir ini kebetulan? Anda benar-benar tahu cara menghibur diri sendiri. Istri. Grup Lanjing telah dibeli. Anda sekarang memegang 60% saham grup, memberikan Anda kekuasaan pengendalian mutlak. 60%. Ini pasti, ini tidak mungkin. Mulai sekarang, saya adalah bos grup Lanjing. Mulai sekarang, saya bisa memecat siapa saja yang saya inginkan. Adzatas memberi kenaikan gaji kepada siapa saja yang saya inginkan. Dan mereka akan mendapatkan kenaikan gaji. Mengerti? Pak. Ikan wisi kapangan yang sombong. Ayo sinagan telepon yargain untuk pressure mo nanti. Jangan bicara omong kosong. Tuan Xia, anak-anak mengatakan hal-hal aneh. Anak itu tidak tahu apa-apa. Jangan pedulikan. Mengapa saya tidak boleh peduli? Jika Anda keluar dari sekolah dan tempat tinggal anak saya, maka saya tidak akan peduli. Astaga. Tuan Xia, bukankah ini semua kesalahpahaman? Memang, saya gagal mendidik anak saya dengan benar. Saya minta maaf kepada Anda, baik? Ibu anak, cepat disiplinkan anak kecil ini. Tema kelas Nian, saya minta maaf. Saya tahu saya salah.
Tuan Xia, Anda lihat anak itu telah meminta maaf. Bagaimana kalau kita biarkan masalah hari ini berlalu? Mengapa? Mengapa saya masih harus menyimpan kalian bertiga, si hitam kambing? Untuk terus merugikan kehidupan anak saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak ingin meninggalkan bahaya tersembunyi seperti itu lagi. Bibi, lagi sudah izin minta maaf. Kamu tidak kawan di warung. Tindak perkeri kami. Kamu sudah dewasa? Igerdeng keri kepasingan kering. Kuzari gerak bersuara. Berdebat dengan anak kecil. Nak, aku akan mengajarimu pepatah. Kesalahan anak adalah tanggung jawab ayah. Lihat sikap sombongmu, orang tuamu pasti sama. Jadi kalau aku tidak menghukum mereka hari ini, aku tidak akan tenang. Jadi inilah yang pantas kamu dapatkan. Kamu mengerti? Tuan Xia, haruskah aku bersujud kepadamu? Direktur Chu, mulai hari ini, batalkan semua tugas Direktur Zeng dan pecat dia dari grup Lanjing. Bagaimana dengan posisinya setelah itu? Kamu redistribusikan. Kamu mengerti? Aku mengerti. Saya dan kita sekalian berdua ingin mendapatkan kompensasi sementara. Cepat tarik keluarga 3 itu keluar dari pandanganku. Kami akan menyelesaikan itu, Gal. Tuan Xia, ini salah paham Tuan Xia. Tuan Xia, aku hanya tergoda saat itu. Tuan Xia. Sangat disayangkan untuk orang itu. Aku bahkan belum naik kuda. Nian, ibu sudah mengusir orang jahat. Kali ini, kamu harus belajar keras ya. Kamu dengar? Ibu, Nian pasti akan dapat peringkat pertama di seluruh sekolah untukmu. Untuk memberikanmu muka, ya? Itu yang kamu katakan. Kalau begitu, mari berjanji dengan kelingking. Janji kelingking tidak boleh berubah. Siapa yang berubah adalah kura-kura kecil. Jadi Tuan Xia, selanjutnya, apakah kamu perlu aku siapkan kantor terpisah yang dipesan untukmu? Atau ada hal lain yang perlu diatur? Tidak perlu. Bagaimanapun aku tidak akan sering datang ke sini untuk ikut campur dalam manajemen. Serahkan operasi harian kepadamu. Jika kamu berkinerja baik, kamu akan dapat bagian keuntunganmu. Tenang saja Tuan Xia, aku akan bekerja keras. Suami, ayo pergi memilih rumah. Ayo pilih rumah untuk kita bertiga.